Para astronom memperkirakan bahwa 100 juta lubang hitam menjelajahi bintang-bintang di Bima Sakti kita saja. Dan masing-masing memiliki massa yang mendekati massa sebuah bintang. Lubang hitam besar di semesta ini, ukurannya miliaran kali lebih besar dari matahari. Lubang hitam tidak hanya diam, tetapi secara aktif melahap gas, debu dan bintang di sekitarnya untuk membentuk sebuah cakram panas dan bercahaya yang disebut cakram akresi. Namun, hanya sedikit yang diketahui tentang bagaimana monster-monster ini berbentuk dan tumbuh begitu besar. Tetapi, teleskop dan teknik terbaru para astronom memberi cara baru untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana terciptanya black hole ini. Ada rahasia kecil tentang pembentukan dan pertumbuhan lubang hitam konvensional ini. Bintang yang mati kehabisan energi, meledak dalam supernova, tertelan oleh dirinya sendiri, lalu menjadi sangat padat sampai-sampai cahaya sekalipun tak mampu melepaskan diri dari gravitasinya. Gagasan tentang lubang hitam ini telah ada selama puluhan tahun dan diprediksi dalam teori relativitas umum milik Albert Einstein. Lubang hitam sendiri adalah wilayah di ruang angkasa di mana gravitasinya begitu kuat sehingga tidak ada bahkan cahaya sekalipun yang dapat lolos. Kekuatan gravitasi yang ekstrim ini muncul karena materi terpadatkan ke dalam ruang yang sangat kecil. Bayangkan, sebuah bintang yang ukurannya puluhan kali lebih besar dari matahari kita. Ketika bahan bakarnya habis, bintang ini runtuh ke dalam dirinya sendiri. Keruntuhan ini begitu dahsyat sehingga seluruh masanya terperas menjadi satu titik yang sangat padat. Dan inilah yang membentuk lubang hitam. Karena tidak ada cahaya yang bisa keluar, kita tidak bisa melihat lubang hitam secara langsung. Namun, kita dapat mendeteksinya dari pengaruh gravitasinya terhadap bintang dan gas di sekitarnya. Dalam budaya pop, lubang hitam digambarkan gelap pekat dan selalu lapar. Mereka meluncur di semesta sembari mengisap apa saja yang mereka lalui dan tumbuh semakin besar karenanya. Karena penggambaran ini, orang-orang berpikir lubang hitam supermasif adalah jenis yang paling tua dan paling lapar. Dalam kenyataannya, lubang hitam tak semengerikan itu. Faktanya, bintang yang hancur tumbuh menjadi besar dengan amat sangat lambat. Mereka tidak mungkin bisa menjadi supermasif hanya dengan mengisap material-material baru. Anggap saja bintang-bintang yang pertama membentuk lubang hitam sekitar 200 juta tahun setelah dentuman besar. Setelah mereka hancur, mereka butuh sekitar 13,5 miliar tahun untuk tumbuh menjadi lubang hitam dengan massa miliaran kali matahari. Itu adalah waktu yang terlalu singkat untuk menjadi sebesar itu jika hanya dengan akresi. Yang lebih membingungkan lagi, lubang hitam supermasif sudah ada ketika semesta masih sangat muda. Kuasar-kuasar yang jauh, salah satu objek kosmos yang paling terang di angkasa, sebenarnya adalah lubang hitam supermasif yang sangat tua, yang membakar inti galaksi yang telah mati. Beberapa kuasar raksasa telah ada setidaknya sejak semesta berumur 670 juta tahun. Waktu yang sama dengan terbentuknya sejumlah galaksi yang paling tua. Meskipun pusat dari lubang hitam hingga kini tak diketahui, lubang hitam supermasif dapat bersinar lebih terang dari semua bintang-bintang di galaksi. Bahkan bisa mengeluarkan sendawa berupa radiasi ultraviolet saat menelan materi di sekitar mereka. Alasan utama mengapa lubang hitam ada di mana-mana adalah karena mereka merupakan tahap akhir alami dari kehidupan bintang-bintang yang sangat besar. Sebagian besar lubang hitam yang berkeliaran di galaksi kita adalah lubang hitam bermassa bintang. Mereka terbentuk ketika sebuah bintang yang massanya jauh lebih besar dari matahari, sekitar 20 kali lipat atau lebih, kehabisan bahan bakar nuklirnya. Tanpa energi yang menahan gravitasi keluar, inti bintang akan runtuh ke dalam dirinya sendiri.
Keruntuhan ini begitu kuat sehingga seluruh massa bintang terperas menjadi titik yang sangat padat, membentuk lubang hitam. Karena proses ini terjadi pada banyak bintang besar di seluruh galaksi, wajar jika ada jutaan, bahkan ratusan juta lubang hitam seukuran bintang yang tersebar. Selain itu, hampir setiap galaksi besar memiliki lubang hitam supermasif di pusatnya. Lubang hitam ini tumbuh dengan cara melahap gas dan debu di sekitarnya, serta bergabung dengan lubang hitam lain saat galaksi-galaksi bertabrakan. Hubungan erat antara lubang hitam supermasif dan galaksi induknya menunjukkan bahwa mereka tumbuh bersama, yang menjadikannya bagian integral dari evolusi galaksi. Ya, singkatnya lubang hitam ini ada di mana-mana, karena mereka adalah produk sampingan dari siklus kehidupan bintang dan pertumbuhan galaksi-galaksi di alam semesta ini. Meskipun ada kaitan antara besarnya galaksi dan lubang hitam di pusatnya, para ilmuwan belum yakin mana yang memengaruhi yang lain. Hubungan ini masih jadi misteri. Salah satu teori menjelaskan bahwa tabrakan antar galaksi adalah penyebab utamanya. Di alam semesta, banyak galaksi bertabrakan, memungkinkan lubang hitam di pusatnya menyatu menjadi satu yang lebih besar. Dan para ilmuwan percaya, ini adalah cara terbentuknya lubang hitam supermasif. Tabrakan dua lubang hitam kecil akan melepaskan energi luar biasa dalam kilatan cahaya yang sangat terang, bahkan lebih terang dari benda lain di luar angkasa. Jika dua lubang hitam supermasif bertabrakan, itu akan menjadi peristiwa paling dahsyat. Peristiwa ini sangat jarang terjadi, tetapi dianggap mungkin karena banyaknya galaksi hasil penggabungan, termasuk Bima Sakti. Saat dua galaksi bertabrakan, bintang, awan gas, dan materi gelap di dalamnya akan saling berinteraksi, dan struktur awalnya hancur. Namun, tidak semua lubang hitam supermasif bisa dijelaskan dengan teori ini. Contohnya, galaksi UCG 11700 memiliki struktur yang utuh, mengisyaratkan bahwa galaksi tersebut belum pernah bertabrakan. Para ilmuwan yakin lubang hitam di pusat galaksi ini pasti terbentuk dengan cara lain, bukan dari penggabungan. Para astrofisika juga meneliti kemungkinan lain. Lubang hitam supermasif terbentuk langsung dari materi gelap. Namun, materi gelap itu sendiri adalah misteri, dan menggabungkan dua hal yang belum dipahami ini membuat perhitungan fisika menjadi sangat sulit. Makin sangat membingungkan, bukan? Salah satu ilmuwan bernama Becky Smethurst mengatakan bahwa ketika saya berhasil menjawab satu pertanyaan, jawabannya melahirkan 5 pertanyaan lain. Dan itu tak masalah untuk saya. Kita memiliki banyak permasalahan yang ingin kita pecahkan, namun kita akan melihat hal-hal baru yang tidak pernah kita bayangkan. Dan saya rasa ini luar biasa. Neumayer sependapat dengan Smethurst bahwa penemuan paling menarik dari lubang hitam kemungkinan akan berhubungan dengan pertanyaan yang belum pernah ditanyakan sebelumnya. Para ilmuwan saja masih banyak yang memperdebatkan teori ini, jadi wajar buat kita untuk bisa memahami teori ini sepenuhnya, tetapi setidaknya kita bisa belajar dan memperoleh pengetahuan berkat penelitian para ilmuwan ini. Para astronom mengklasifikasikan lubang hitam menjadi 4 jenis utama berdasarkan masanya. Pertama, lubang hitam bermassa bintang atau stellar mass black holes. Lubang hitam ini terbentuk dari keruntuhan bintang-bintang besar. Masanya kira-kira 5 hingga 100 kali massa matahari kita. Diperkirakan ada sekitar 100 juta lubang hitam jenis ini di galaksi Bima Sakti. Mereka seringkali berada di dekat bintang, menarik gas dari bintang tersebut untuk membentuk sebuah cakram yang panas dan bercahaya. Pembentukan ini disebut cakram akresi. Kedua, lubang hitam supermasif atau supermassive black holes. Lubang hitam ini jauh lebih besar, dengan massa jutaan hingga miliaran kali massa matahari.
Hampir setiap galaksi besar, termasuk galaksi kita sendiri, Bima Sakti, memiliki lubang hitam supermasif di pusatnya. Lubang hitam supermasif yang berada di pusat galaksi Bima Sakti dinamai Sagittarius A bintang. Ketiga, lubang hitam bermassa menengah atau intermediate mass black holes adalah jenis lubang hitam yang massanya berada di antara lubang hitam bermassa bintang dan lubang hitam supermasif. Mereka memiliki massa sekitar 100 hingga 100.000 kali massa matahari kita. Jenis ini dianggap langka karena para ilmuwan masih kesulitan menemukan bukti kuat keberadaannya. Ada dua teori utama tentang bagaimana intermediate mass black holes terbentuk. Pertama, penggabungan lubang hitam kecil. Mereka bisa terbentuk dari tabrakan dan penggabungan banyak lubang hitam bermassa bintang di lingkungan yang padat, seperti gugus bintang padat. Kedua, akresi massa cepat. Mereka juga bisa tumbuh dengan cara menyedot gas dan debu secara cepat dalam waktu yang sangat lama, sehingga mencapai ukuran yang sangat besar. Penemuan teori ini sangat penting, karena mereka bisa menjadi mata rantai yang hilang dalam evolusi lubang hitam, menjelaskan bagaimana lubang hitam bermassa bintang bisa tumbuh menjadi monster supermasif. Dan yang keempat, lubang hitam primordial atau primordial black holes adalah jenis lubang hitam hipotetis yang diperkirakan terbentuk pada masa-masa awal alam semesta, segera setelah Big Bang. Berbeda dengan jenis lainnya yang terbentuk dari runtuhnya bintang, primordial black holes tidak terbentuk dari proses evolusi bintang. Mereka terbentuk dari kerapatan materi yang sangat tinggi dan tidak merata pada saat alam semesta masih sangat panas dan padat. Tekanan gravitasi yang ekstrim dari anomali kerapatan ini menyebabkan materi runtuh menjadi lubang hitam. Masanya bisa bervariasi, dari yang sangat kecil, lebih kecil dari sebutir pasir, hingga yang sangat besar. Hingga saat ini, keberadaan primordial black holes masih menjadi spekulasi. Jika mereka benar-benar ada, mereka bisa menjadi kandidat untuk materi gelap, zat misterius yang membentuk sebagian besar massa di alam semesta tetapi tidak bisa dilihat. Para ilmuwan juga masih terus mencari bukti keberadaan mereka. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua. Next, mau bahas apa? Komen di bawah ya.